Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Paul, Ludwig, Franz, dan Albert beserta semua pelajar yang di sana mendengarkan kepala sekolah berbicara, meminta kesetiaan para pelajar untuk membela negaranya menjadi tentara. Dengan kata-kata provokatif yang membakar semangat, mereka diajak ke medan perang, merebut wilayah Prancis, dan menjadikan mereka sebagai pahlawan yang berjasa bagi negara Jerman. Dengan gembira dan bangga, seluruh pelajar ikut bergabung sebagai tentara. Di tempat seleksi penerimaan prajurit, mereka mendapat seragam lengkap. Mereka tidak tahu seragam yang mereka pakai sebenarnya seragam bekas tentara yang tewas di medan perang yang telah dicuci dan dijahit. Dengan wajah yang berseri-seri sebagai resimen infanteri cadangan ke-78, mereka berangkat dari Prancis Utara, La Malmaison, menuju front barat Paris. Pada dasarnya mereka berangkat ke medan perang tanpa perbekalan dan pelatihan khusus seperti menembak dan menghadapi musuh. Setibanya di garis depan 25 km dari La Malmaison, mereka bergabung dalam perang parit. Mereka tak menduga situasi yang mereka harapkan tak sesuai yang dibayangkan. Perasaan itu terlihat di wajah Ludwig. Semangat dan keceriaan akan harapan Ludwig saat pertama bergabung memudar menjadi gugup dan ketakutan. Paul saat jaga malam bersama Albert mendengar dan melihat sesuatu mendekat. Paul menembakkan peluru pertamanya yang beberapa menit kemudian Paul mendapat tembakan balasan di kepala yang untungnya masih terselamatkan oleh helmnya. Apa yang dilakukan Paul memicu serangan mortir. Semua berlindung dalam bunker. Mereka terlihat shock, takut, dan gugup dengan apa yang pertama mereka alami. Terutama Ludwig yang tak tahan dengan keadaan itu dan menyerah ingin pulang. Karena bunker tak bertahan lama dengan serangan yang bertubi-tubi, sebelum runtuh, para prajurit diperintahkan keluar menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Paul selamat dari runtuhan itu. Ia ditugaskan mengumpulkan identitas korban yang tewas. Di situ, ia menemukan Ludwig yang tewas dengan luka di kepala. Selama serangan itu terjadi, Jerman telah kehilangan 40.000 tentara dalam kurun waktu seminggu. Jenderal Friedrich yang memimpin sementara terbentuknya Jerman sebagai republik mengutus delegasinya bernama Matthias melakukan perundingan gencatan senjata di hutan Compiègne bertemu Marsekal Prancis Jenderal Foch. Matthias ingin gencatan segera diakhiri secepat mungkin, berbeda dengan Jenderal Foch yang akan mengakhiri dengan syarat. Kesepakatan kedua pihak berlangsung sulit. Jenderal Foch memberi waktu 3 hari untuk mempertimbangkannya kembali. Selama perundingan berlangsung, Jenderal Friedrich mempersiapkan mereka kembali ke Paris untuk merebut pertahanan pertama Prancis. Setelah mendapat kabar perundingan berlangsung pelik, mereka diperintahkan menyerang pertahanan pertama Prancis. Beberapa menit penyerangan, mereka berhasil menguasai parit pertama Prancis. Penguasaan mereka tak berlangsung lama. Mereka dipukul mundur oleh pasukan kavaleri Prancis. Albert berusaha melindungi Paul dari serangan balik. Di saat itu, Paul melihat Albert yang menyelamatkan dirinya tewas ditembak dan dibakar hidup-hidup. Mereka semua diperintahkan mundur dan berkumpul di Équissac yang jaraknya kurang lebih 2 km. Di sana Paul mencari Franz namun tidak ketemu.
Sehari setelah perundingan pertama, akhirnya pihak Jerman menyepakati dan menandatangani perjanjian perdamaian yang isinya pada pukul 11 pagi, tanggal 11 November 1918, pertempuran di front barat berhenti, dan itu berlangsung 6 jam lagi. Kabar itu terdengar dan disambut gembira oleh para prajurit yang merindukan akan keluarga dan kampung halaman mereka. Jenderal Friedrich yang optimis memenangkan perang dan menguasai wilayah yang diperebutkan memanfaatkan waktu 6 jam untuk menyerang kembali pertahanan Prancis. Sebagian dari mereka ada yang menolak kembali perang. Jenderal Friedrich memerintahkan mereka yang menolak untuk dihabisi sebagai pengkhianat. Paul mendengar kabar itu merasa kebahagiaan di depan mata tiba-tiba sirna. Ia terpaksa kembali ke medan perang bersama pasukan baru seperti awal Paul bergabung, yang tak tahu kenyataan yang sebenarnya. 15 menit waktu tersisa, seolah waktu itu tak ada artinya bagi Paul. Penyerangan dimulai. Pasukan Jerman berhasil memasuki parit Prancis. Paul berusaha menyelamatkan pemuda yang lugu dari tentara musuh dan menyelesaikannya secara duel. Di ujung waktu detik-detik gencatan senjata berakhir, mereka sama-sama menunggu suara perintah berhenti menembak. Namun naas, Paul tertusuk dari belakang oleh salah satu pasukan Prancis, di mana saat itu juga tepat pukul 11, Paul mendengar perintah untuk berhenti menembak dan perang telah berakhir. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.